Nah, Misalnya contoh misalnya tadi kan gini, sholat, contoh di kan sholat. Al-Qur'an di Nah, Al-Qur'an ada perintah bunuh orang kafir. Kalau heeh. nggak ada hadis, nggak ada sunnah, saya kalau ketemu Mbak Agatha mungkin langsung saya bunuh gitu loh. Heeh. Nah, tapi karena ada hadis yang menerangkan Hmm. semuanya itu dikumpulkan di padang mahsyar untuk nimbang amalannya. Nah, Ditimbang oke, ditimbang ini amalannya, maksudnya, dosanya, hmm, amalnya berat mana. Nanti setelah itu baru dimasukin yang satu ke mana namanya ke neraka, yang satu ke surga gitu. Itu dalam belum ada yang kubur. masuk, Oh, belum oke. ada yang masuk. Jadi kalau dalam Islam itu sekarang itu kalau misalnya orang tuanya udah meninggal terus dibilang orang tuamu udah tenang di surga, wah harus digetok yang ngomong kayak gitu. Karena belum ada yang masuk surga Belum, gitu. belum ada. Oh, oke. Satu-satu apa manusia yang pernah nginjak. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang berdiskusi dengan Saudari Agatha mengenai adanya Al-Quran dan hadis, dan membahas tentang adanya neraka di dalam Islam. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Itu dengan mujizat yang membelah bulan tuh gimana, Pak? Betul nggak sih? Itu betul kan sudah ada di Al-Qur'an surat Al-Qamar. Al-Qamar, ya ayat 1 Ada saya tahu. di Al-Qamar. Dan di NASA sendiri itu kalau kita ngelihat ininya NASA itu ada bekas belahannya. Ada bekas Oh, belahannya. oh berarti itu memang benar kekuatan. Bukan kekuatan, itu atas perintah Allah. Bukan Oh, kekuatannya Nabi Muhammad. oh tidak di dalam dirinya, namun itu mujizat Enggak. yang dia Jadi lakukan Nabi gitu. Muhammad itu cuman punya satu mukjizat. Apa tuh? Kalau nabi lain kan mukjizatnya banyak ya. Oke. Nabi Isa bisa membangkitkan orang meninggal, Nabi Ya. Musa bisa belah lautan gitu kan. Hmm. Kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya cuma satu, Apa tuh? Al-Qur'an. Oh, lo tadi yang membelah bulan? Itu bukan mukjizat, itu karena perintah Allah itu. Oh, bukan dilakukan Nabi juga berarti? Gimana? Nabi yang melakukan, tapi waktu itu perintah Allah melalui Jibril suruh membelahkan telunjuknya ke arah bulan. Oh, Gitu. Kan waktu itu ditanya sama suku pedalaman yang ini suku Quraisy. oh, Jadi ditanya kalau memang kamu nabi tunjukkan apa mukjizatmu apa gitu loh. Nah, tapi kan sebelumnya Nabi Muhammad tuh sudah dikasih tahu bahwa mukjizatnya dia itu cuma satu, apa namanya Al-Qur'an. Tapi akhirnya sama Allah, Jibril suruh ngomong arahkan telunjukmu ke bulan, lalu belahkan bulan itu, maka bulan akan terpisah di yang satu di sebelah barat, satu sebelah timur. Waktu peristiwa itu nggak ada yang terjadi efeknya ke bumi karena kan bulan itu satelitnya bumi. Nggak ada, karena yang tapi semua orang yang di situ dia ngelihat, yang ada di situ tuh ngelihat. Nah di situ itu ada suku pedalaman namanya suku Badui. Kalau di sana itu suku Badui itu terkenal jujurnya. Akhirnya ditanya ditanya sama orang Quraisy itu untuk membuktikan ini sihir atau bukan gitu kan. Ditanya, kamu semalam ngelihat nggak itu bulan terbelah? Ya, aku ngelihat, kami ngelihat, yang satu di sana, satu di sini. Berarti itu bukan sihir gitu kan. Nah dari itu yang suku Quraisy itu sebagian masuk Islam, sebagian tetap nggak mau beriman. Padahal itu udah jelas-jelas nyata ya mujizatnya ya. Iya, yang namanya itu tadi loh, yang namanya iman hidayah itu kan kuasanya Tuhan.
Kita nggak bisa maksa. Berarti memang Misalnya Allah nih, yang misalnya mengeraskan nih, hati saya ngomong sama Kak Agatha, Kak Agatha harus masuk Islam nih, karena begini-begini, sampai mulut saya keluar tainya. Kalau misalnya Allah itu nggak mau membuka pintu hatinya Kak Agatha, ya nggak akan masuk Islam gitu loh. Begitu juga dengan misalnya saya, kalau misalnya mungkin saya udah kelewatan gitu ya, mata saya ditutup, hati saya ditutup, telinga saya ditutup. Bisa jadi saya terus jadi murtad gitu kan. Bisa jadi. Jadi kita nggak boleh ngomong, wah aku imanku nih kuat, nggak mungkin tergoda, bullshit. Berarti selain membelah bulan, mujizatnya Al-Quran gitu. Berarti ada dua. Selain mujizatnya cuma satu, Al-Quran. Al-Quran. Dikatakan mujizat tuh gimana Pak? Aku tuh masih penasaran. Ya mujizat itu kan sebetulnya keutamaan ya Mbak. Keutamaan. Jadi yang tidak dimiliki oleh orang lain itu namanya mujizat tuh. Keutamanya adalah Quran. Nah, Quran sendiri nih Pak, itu kan dalam rupa hafalan atau mushaf sih Pak sebenarnya? Hafalan. Jadi Quran itu dibukukan itu setelah zaman sahabat. Nabi sudah nggak ada, baru dibukukan. Ah, itu bagaimana itu Pak? Mengkonfirmasi lah itu kan bentuk hafalan, disetor lah ya hafalannya kan, disetor hafalannya, terus baru dibukukan ya di zamannya sahabat gitu. Nah, mengkonfirmasi supaya yang dibukukan ini tidak salah gitu, gimana ke Nabi? Kalau misalnya Nabi sudah meninggal gitu, karena kan penulisannya setelah Nabi meninggal atau sebelum sih Pak? Mau tahu? Apanya? Dibukukannya? Dibukukannya setelah Nabi meninggal. Oke. Lalu bagaimana para sahabat ini mengkonfirmasi hafalannya itu Pak? Nah, kita harus mundur ke belakang. Sebelumnya Allah itu sudah berkata, Allah berjanji akan menjaga keaslian Al-Quran. Gitu. Nah dari situ akhirnya dikumpulkanlah sahabat-sahabat yang pernah mendengar surat-surat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan memang sudah diatur sama Allah, sahabat-sahabat itu daya ingatnya tinggi. Nah untuk mengkonfirmasi apakah ini benar atau enggak, sebelumnya memang sahabat-sahabat itu sudah diciptakan menjadi orang yang terpercaya. Jangankan untuk Al-Quran Mbak, untuk hadis, perawi hadis itu tahu perawi ya? Sanad ya jadinya ya. Ya istilahnya gitulah gampangnya. Jadi orang yang mengabarkan hadis itu dilihat latar belakangnya. Kalau dia pernah ketahuan bohong sekali aja, itu hadisnya lemah. Berarti ada kriterianya yang mengatakan hadis ini kuat atau tidak. Kriterianya benar-benar berat untuk jadi seorang ahli hadis itu, perawi hadis itu. Makanya perawi hadis itu kan terkenalnya memang jujur, nggak pernah bohong, orangnya kuat imannya. Berarti nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Nah, ada syaratnya. Hadis ini sendiri sama nggak sih atau setara nggak sih Pak dengan Al-Quran gitu Pak? Beda. Jadi hadis itu kebanyakan adalah menjelaskan isi dari Al-Quran. Jadi kayak misalnya sholat gerakannya itu harus begini. Di Al-Quran kan nggak ada. Nah itu ya secara teknis nggak ada, berarti dijelaskan di itu hadis. Dijelaskan di sunnah dan di hadis. Tapi ini kalau penjelas dari Quran adalah hadis gitu, berarti sama kuatnya dan saling membutuhkan ya? Enggak, pegangan pertama tetap Al-Quran. Karena kalau hadis itu kita kan ada 4 imam. Ada 4 imam. Itu kadang-kadang beda tafsir. Penafsirannya beda. Hadisnya sama tapi penafsirannya beda.
misal nih kan, karena kan keutamanya adalah Quran. Misal si hadis ini tidak ada, ini bagaimana menjelaskan tentang Quran ini, Pak? Gimana Mbak? Ini kan yang utama adalah Quran, Ya. ya kan? Karena hadis ini sebagai penjelas. Seandainya tidak ada hadis, bagaimana Quran ini bisa dipahami oleh orang banyak? Misalnya kalau tidak ada si perawi hadis ini, gimana itu, Pak? Kira-kira Nah, itu yang agak berat, makanya apa namanya, di setting ada hadis itu mungkin untuk itu tujuannya, Mbak. Saya sendiri berpikir, saya pernah mikir kayak Mbak Agatha, seandainya nggak ada hadis, terus nggak ada sunnah, itu gimana kita ngikutin Al-Quran ini? Bisa pecah dong ininya. Yang satu punya penafsiran sendiri-sendiri akhirnya. Oh iya, karena gini ya, agak berpikir kritis ya. Kalau berarti tanpa hadis, Quran ini tidak bisa diselami oleh seseorang pun gitu kan? Bukan tidak bisa diselami, kami yang minim ilmu ini jadi kesulitan memahami. Bisa salah arti, Mbak. Misalnya, misalnya gini, di Al-Quran ada perintah bunuh orang kafir. Kalau nggak ada hadis, nggak ada sunnah, saya kalau ketemu Mbak Agatha mungkin langsung saya bunuh gitu loh. Tapi karena ada hadis yang menerangkan, sunnah yang pernah mencontohkan bagaimana Nabi berhubungan dengan non-muslim gitu kan, akhirnya kita ada patokan, oh ternyata seperti ini. Kita dilarang, yang dilarang itu dalam hal apa? Oh, ikut-ikutan beribadah itu nggak boleh, ikut-ikutan cara apa yang dia makan terus kita makan, yang dilarang oleh agama itu nggak boleh, ada ininya gitu, ada aturannya. Nah, misal nih kan, kalau yang punya ilmu tadi kata Bapak kan bisa memahami dengan baik lah maksud dari Quran ini. Contoh kayak ada perintah sholat gitu kan, kalau nggak salah ada ayatnya, sholat 3 waktu gitu. Sementara gerakannya kita nggak pernah tahu, jamnya itu kan tidak spesifik dikatakan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak berilmu gitu, bagaimana ini misal tanpa si hadis ini gitu, Pak? Kalau orang nggak berilmu, sama sekali nggak berilmu, dia mungkin nggak sholat, Mbak. Karena kan dia tahu Al-Quran itu kan salah satu ilmu juga. Kalau dia tahu Al-Quran, dia pasti akan tahu yang namanya hadis, dia akan tahu namanya sunnah. Cuman kendalanya gini, Mbak, Islam nih teman-teman nih banyak ya bukan cuman Islam aja sih, di Kristen, di Katolik juga sama sebetulnya. Teman-teman itu banyak yang nganggep agama itu sebagai jamuan prasmanan, jadi diambil yang menurut dia enak aja, gitu loh. Yang memberatkan untuk dia nggak diambil gitu. Makanya akhirnya sering kita ngelihat kacau gitu kan, karena teman-teman sendiri tuh banyak yang ngambil enaknya aja gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya ada yang demikian gitu, jadi bagaimana dengan orang yang ilmunya sedikit gitu? Kayak seolah-olah nih kan tadi kayak prasmanan ya, yang mana yang dia suka dia ambil gitu. Lalu bagaimana Tuhan mengadili orang-orang yang karena keminiman pengetahuannya, haruskah dia dihukum berat dengan orang yang sudah tahu gitu? Intinya gini, orang yang tidak tahu itu tidak ada hukumnya, Mbak. Orang yang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Yang bakal dihukum siapa? Orang yang tahu tapi nggak ngajarin, nggak melakukan dan nggak mengajarkan. Iya, itu yang hukumannya paling berat nanti. Karena ini ada dua hal yang saling terkait. Yang pertama adalah, ini kalau misalnya Bapak boleh milih ya, kalau misalnya Pak Aan boleh milih, setiap Muslim itu diwajibkan untuk jadi pinter. Makanya ayat yang pertama turun itu Iqra, bacalah. Kita disuruh banyak baca. Terus yang kedua ada perintah
sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Artinya apa? Wah. Kamu tahu walaupun cuma minim yang kamu ketahui, tularkan pengetahuanmu itu. Betul, betul, Gitu. betul. Jadi Ah, masing-masing punya kewajiban untuk belajar, masing-masing punya kewajiban untuk ngajarin. Nah, ini Pak, kalau misalnya Pak An disuruh boleh milih, mending jadi yang tahu atau yang nggak tahu? Karena kan nggak tahu tuh nggak dihukum gitu. Tapi apakah Bapak milih yang mana nih kalau seandainya milih dari antara dua golongan orang Islam ini tadi? Kalau saya ditanya gitu, saya bingung Mbak jawabnya. Saya akan berpasrah diri. Saya jadinya apa? Jadi yang tahu atau yang nggak tahu, sama-sama dinikmatin aja. Karena kan kalau misalnya Islam kan rahmatan lil alamin. Saya mau jadi orang yang nggak tahu, artinya saya terbebas dari hukuman berat, gitu kan. Tapi kalau misalnya saya tahu, bebannya juga berat, harus ngajarin orang, gitu loh. Jadi pasrah aja lah ya. Pasrah aja. Daripada nanti takut disalahin ya Iya. kan. Tapi jangan sekali-sekali sok tahu, Mbak. Oke. Nah, Kalau sok tahu juga lebih dihukum lebih berat nih kayaknya. Wah, kalau sok tahu tuh apa namanya? Kacau itu kalau sok tahu tuh. Ingat, yang namanya sok tahu tuh aslinya kan nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Iya. tapi sok tahu itu jadi nanti jatuhnya jadi orang munafik. Nah, sementara orang munafik itu neraka jahanam, neraka yang paling dasar itu isinya orang-orang munafik. Neraka paling dasar. Iya. Berarti ada yang di atas. Kalau dalam Islam neraka itu ada tingkatan, Mbak. Oh. Ada Oh, tingkatan. jadi sesuai dosanya lah ya. Betul. Jadi kan mungkin selama ini kalau misalnya didebatkan kan kayak misalnya Bang Edis gitu debat kan, orang Islam kan harus dicuci dulu di neraka gitu kan. Nah, dicuci di neraka itu ada ininya Mbak, ada tingkatannya. Dia dosanya dosa yang nggak bisa keluar dari neraka itu cuma satu, orang yang musyrik. Orang yang musyrik. Tapi kalau yang dosanya apa selain musyrik tetap bisa keluar. Tapi di tingkatan berapa gitu. Oh, berarti dari neraka ini bisa ada kesempatan keluar, Pak? Ada. Karena kan yang dijanjikan kalau misalnya dalam Kristen kan dosanya sudah ditebus ya. Kalau dalam Islam itu kalau kita sudah bersahadat itu jaminan masuk surga. Tapi memang harus dibersihkan dulu di neraka. Oh, gitu. Waktunya lama atau enggak? Lama gitu loh. Lama. Berarti kan semua orang nggak ada yang nggak berbuat dosa toh Pak di dunia ini. Pasti betul? akan ada hukumannya. Berarti semuanya ke neraka dulu semua gitu. Nah, kecuali ada yang dibebaskan dari itu orang-orang yang syahid gitu. Oh, Orang-orang ada pengecualian. ada orang syahid. Yang syahid itu siapa? Syahid itu bukan cuman orang yang perang loh ya. Aku pernah dengar orang sakit perut gitu. Orang sakit perut itu meninggal, dia syahid. Orang tenggelam, dia syahid. Orang ketimpa beban berat, dia syahid. Masalah Ya, ketimpa kalau- beban berat gimana nih masalah? Enggak, dia perang Ketiban misalnya. kayak batu Enggak, misalnya gitu. perangnya itu perang fisabilillah, membela agama Allah. Oke. Bukan tawuran, bukan. Bukan. Iya, kalau tawuran mah enak bener, preman-preman pada tawuran tuh dia masuk jadi Soal syahid. langsung ya. Iya, jihad fisabilillah, jihad yang di jalan Allah itu dia syahid. So, nah itu Pak kan aku nih mohon maaf nih ya ini kayaknya karena aku dari tadi bilang kan Bapak nih ilmunya tinggi ya menurut aku ya. Bukan, aku kebetulan tahu sedikit Mbak. Nah ini aku makanya boleh ya tanya ya aku kayak penasaran gitu. Nggak apa-apa, aku malah senang Iya. diskusi begini daripada saling menghujat gitu. Iya. Kalau diskusi gini kan apa namanya yang diharapkan kan keilmuan ya. Ya kita sama-sama dapat info gitu loh dari Ya. Bapak ini dari perspektifnya. Ya kalian mau nilai A B C D ya terserah gitu ya kan. Ya pasti ada pro kontra kan setiap narasi orang gitu kan. Nah,
Tapi Pak, ini penasaran saya ada lagi nih Pak. Ini kan semuanya masuk ke neraka kecuali yang syahid kan? Ya. Gitu. Nah, ini tuh gimana caranya itu menantikan, dan mereka ini sebelum mereka di neraka ini ngapain aja deh dulu? Itu dulu maksud saya. Ya, kesalahan mereka dipertanggungjawabkan di neraka, dan masing-masing itu ada hukumannya sendiri-sendiri, Mbak. Misalnya dia orang yang munafik, hukumannya apa nanti. Terus orang yang bohong, hukumannya apa. Pembunuh, hukumannya apa. Itu ada sendiri-sendiri. Oh, nah ini kan dia di neraka. Ini maksud saya adalah gini. Ini kan udah ada yang udah mati duluan. Ini udah auto di neraka semua mereka. Oh enggak. Jadi semuanya itu sekarang ini masih di alam kubur semua. Oh, di padang mahsyar. Iya, bukan, belum. Nanti padang mahsyar itu setelah kiamat, semuanya itu dikumpulkan di padang mahsyar untuk nimbang amalannya. Ditimbang amalannya, dosanya, amalnya berat mana. Nanti setelah itu baru dimasukin yang satu ke ke neraka, yang satu ke surga gitu. Berarti semuanya ini masih di alam kubur ya? Masih di alam kubur. Makanya kalau sekarang ini kalau orang yang sudah meninggal itu doanya apa? Lapangkanlah kuburnya. Ini Pak. Berarti ini kan semuanya masih di ini. Nanti tunggu kiamat ya kan? Nah, betul. Setelah kiamat itu ini yang saya mau tanya di neraka tadi. Yang di neraka tadi berarti rohnya aja kah? Atau sama tubuhnya? Rohnya. Kita kalau sudah ngomong alam kubur itu udah dunia roh itu, Mbak. Karena bukan alam kubur. Ini neraka, bicara neraka tadi nih. Roh. Penasaran. Roh. Berarti tubuhnya nggak dibangkitkan? Enggak, tubuhnya ya udah tanah kembali ke tanah. Dust to dust. Oke. Boleh saya berlogika di sini? Boleh ya. Nah, kita kan misal nih saya mencuri ya. Yang nyuri itu kan bukan roh saya, tapi badan saya juga. Jadi yang dihukum hanya roh, tidak badan? Roh aja. Kalau badan itu kan cuman media hidup aja. Berarti kiamat itu gimana Pak? Kiamat kan artinya kan dari kata al-kiamah gitu kan. Itu artinya kebangkitan. Berarti yang dibangkitkan ini apanya roh. gitu? Tubuh tidak? Roh, tubuh enggak? Tubuh. Roh, tubuh tidak. Berarti roh ini mati, mengalami kematian roh. Roh itu sekarang tuh dia bukan mati. Jadi roh itu cuman berpindah alam. Jadi meninggal. Berarti di kuburan sana tidur gitu rohnya? Enggak. Jadi gini. Dalam Islam yang namanya meninggal itu bukan mati dalam arti yang apa ya? Meninggal itu adalah perpindahan dari dunia fana ke alam kubur, gitu. Itu cuman perpindahan dimensi ya. Nanti setelah itu rohnya dibangkitkan ke padang mahsyar ketika setelah kiamat itu, ke padang mahsyar, ngantri di situ. Itu bisa ratusan ribuan tahun lagi ngantri di padang mahsyar itu. Loh, ini kan kata Bapak tadi kan ini semuanya masih di alam kubur, belum diketemukan di padang mahsyar. Apakah nabi-nabi juga berarti masih di kuburan gitu Pak? Gimana Mbak? Sorry anakku nanya tadi. Sorry. Ya, berarti ini kan nanti kan katanya di padang mahsyar dikumpulkan, tapi kan sekarang ini belum. Berarti semua nabi-nabi sekarang ini masih di kuburan semua? Kalau rohnya nabi-nabi itu semuanya sama gitu ya, kecuali ada beberapa rasul yang memang tempatnya itu beda sendiri. Kayak misalnya salah satu rasul itu adalah Nabi Isa itu tempatnya bukan di kubur, memang udah di langit. Itu udah kita udah nggak bisa nyamakan itu privilege-nya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, Nabi Isa ini kan nggak di alam kubur. Nah, Nabi Isa ini waktu diangkat
Itu roh atau tubuhnya? Roh dan tubuh. Roh Karena dan belum tubuh. meninggal Nabi Isa. Oke. Berarti Nabi Isa ini satu-satunya yang sudah ada di Di mana Enggak, tempat dia? Nabi Isa itu belum meninggal, Mbak. Karena Iya, nanti terus di dia mana akan tempat? turun physically turun. Ya. Kira-kira Secara sekarang ini di mana lah tempatnya itu, Pak? Di Padang Mahsyar. Di mana? Oh bukan, dia ada tempat khusus sendiri di sisinya Allah, ditempatkan Allah di tempat khusus gitu ya. Yang apa namanya? Itu beda dengan makhluk yang lain. Itu privilege itu. Kalau ditanya di mana, saya nggak ngerti. Apa namanya? Pengetahuan saya nggak sampai ke sana dan saya juga nggak berani nanya gitu loh. Ntar kalau saya nanya, siapa lu nanya-nanya gitu kan? Oke. Kan ada beberapa ya yang tidak mati ya, betul nggak sih? Nabi Khidir, betul nggak sih? Betul. Khidir sama satu lagi siapa ya? Nabi Isa. Nabi Isa. Berarti ada dua ini yang Iya. belum mati. Nah, Iya. mereka ditempatkan di sisi Allah yang kita nggak Iya. pernah tahu gitu. Ya. Tapi Nah ini kalau udah pasti Nabi bukan Muhammad alam kubur. itu, Nabi Muhammad meninggal, rohnya itu ada di tempat khusus sendiri juga. Oh. Tapi tidak di kuburan. Tidak. Oh, jadi ada stratanya gitu ya? Iya. Jangan dibayangkan gini, Mbak. Jangan dibayangkan di alam kubur itu maksudnya di dalam kuburan itu enggak. Dia bisa di mana aja tempatnya itu, tapi kita nyebutnya alam kubur. Iya, karena alam kubur ini maksudnya alam dunia orang mati, bukan dunia orang hidup. Iya, Kan? betul. Oh, oke. Nah, ini kan, ini koreksi apa kalau salah? Betul tidak sih? Tadi kan karena tadi bapak aku nanggep yang bapak bilang, yang sakit perut itu syahid, itu auto surga, betul nggak sih? Sakit perut melilit bukan auto surga, Mbak. Bukan auto surga, tapi dia itu syahid. Syahid itu artinya dia dibebaskan dari hisab kubur itu, siksa kubur itu dia dibebaskan. Terus ditempatkan di? Iya, tetap sama di alam kubur. Oh, di alam kubur hanya tidak disiksa. Enggak disiksa. Itu namanya dia dibebaskan dari hisab kubur. Nah, ini kan dibebaskan dari hisab kubur kan, ini berarti udah kiamat dong. Kisahnya ceritanya. Enggak. Oh. Karena semua kan sekarang ini belum dikumpulkan di padang mahsyar, semua kan di alam kubur. Masih di alam kubur. Nah, berarti yang syahid ini juga masih di alam kubur atau? Masih di alam kubur. Masih di alam kubur. Oh, berarti nanti ketika semuanya hari kiamat udah dikumpulkan di padang mahsyar, masuk ke neraka, merekanya ini nggak di neraka gitu. Bukan nggak di neraka. Jadi syahid itu macam-macam, Mbak. Aku lupa ngasih tahu tadi. Syahid itu ada yang syahid, istilahnya syahid apa ya? Aku agak lupa. Jadi tidak semua syahid itu terbebas dari neraka enggak. Jadi ada yang syahid kubur, siksa kubur gitu. Apa hisab kubur. Ada yang nanti hisab diringankan hisab waktu di padang mahsyarnya itu. Oh, banyak ininya ya, kayak apa sih? Tapi yang paling tinggi memang syahid yang jihad fisabilillah, yang berperang di jalan Allah itu yang paling tinggi. Oke. Nah, ini tadi ngomongin Isa belum mati, Khidir juga belum mati. Khidir ini nanti gimana ini? Kan Isa nanti datang menjelang membunuh Dajjal ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Nah, ini Khidir ini nanti gimana mematikannya? Karena dia kan belum mati. Khidir sama siapa sih? Ada berapa gitu ya? Nanti Khidir itu akan turun juga. Jadi dia jadi makmumnya Nabi Isa. Makmumnya? Nabi Isa. Oh, emang mau sholat? Gimana nih? Maksudnya gimana? Makmumnya? Makmum itu bukan berarti dalam sholat aja. Maklum itu pengikut. Makmum itu pengikut. Imam itu pimpinan. Betul, iya. Jadi Berarti nanti barengan sama Isa ini diturunkan.
waktunya periodenya sama. Jadi sebelum kiamat itu kan Nabi Isa turun tuh, bunuh Dajjal, terus ini. Tapi nanti akhirnya semua orang yang beriman itu akan dimatikan Allah dengan angin yang sepoi-sepoi. Jadi Berarti umat Muslim itu nanti tidak ada yang akan merasakan kiamat. oke. Nah, berarti nanti setelah selesai neraka kan ada yang dikeluarkan. Ini kan masing-masing ada timelinenya kan, sesuai dosanya kan. Nah, itu. Nanti berarti di surga mereka nggak ada tubuh dalam bentuk roh. Enggak, jadi di surga itu, di akhirat itu nanti semuanya dalam bentuk roh semua. Cuman kita kan nggak ngerti roh kita itu bentuknya seperti apa. Apakah menyerupai manusia seperti sekarang atau ada bentuk lain, kita nggak ngerti. Berarti sejak awal diciptakan ada tubuh, ke surga tidak ada tubuh, hanya roh saja. Roh. Lalu apa yang dilakukan gitu oleh roh-roh ini? Ya seperti biasa aja kan, udah ada gambarannya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa dengan pasangan kita. Bagaimana? Karena gini kan, kita merasakan kenikmatan minum itu kan karena ada saraf-saraf di tubuh kita gitu. Bisakah roh itu merasakan? Belum itu? tentu juga. Kalau misalnya Allah menciptakan roh bisa mendapatkan kenikmatan, bisa makan ini di sana, panca indera ada lagi, ya kan nggak apa-apa. Itu kan haknya Allah mau ngatur seperti itu. Berarti belum tahu ya, belum. Ya belum tahu, belum ada yang tahu karena tidak ada yang menggambarkan sampai sedetil itu. Iya, karena belum ada juga dari sana yang keluar dan memberitahukan kisah itu kan. Bukan begitu. Belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Jadi kalau dalam Islam itu sekarang itu, kalau misalnya orang tuanya udah meninggal terus dibilang orang tuamu udah tenang di surga, wah harus digetok yang ngomong kayak gitu. Karena belum ada yang masuk surga. Belum ada. Satu manusia yang pernah nginjakkan kakinya di surga itu ya cuman Adam sama Hawa. Oh, Adam sama Hawa udah nginjakkan kaki di surga. Lah kan memang awalnya tempatnya kan di surga. Terus dia makan buah kuldi itu akhirnya dibuang ke bumi. Loh, berarti kalau Adam dan Hawa dulu juga dari surga, mereka juga punya tubuh, harusnya di surga juga nanti punya tubuh dong. Enggak. Karena udah ngerasain Jadi, Adam, berarti tubuhnya itu diciptakan itu kalau fisik nganunya itu ya, itu setelah mau ke bumi itu, setelah dia dikeluarkan dari surga. Berarti Adam waktu diciptakan itu dalam bentuk roh ya. Setelah nyampe ke bumi. Tapi kalau dilihat gini, Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Nah, berarti kan kita jangan membayangkan roh itu seperti sesuatu yang halus yang kayak kita ini. Kita nggak ngerti bentuknya roh itu seperti apa sebetulnya. Nah, berarti Hawa diciptakan bukan di surga? Di surga, dari diambil dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Kalau makanya saya roh, bilang bagaimana? kita jangan membayangkan roh itu sebagai sesuatu yang mungkin transparan atau apa gitu ya. Saya nggak berani membayangkan roh itu seperti apa. Oke. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.